Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat afiat, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan bila kita ikhlas. Rasanya kata ikhlas ini sering disebutkan ya Pak Ustadz dalam kehidupan sehari-hari, yang ikhlas ya. Tahu. Mungkin ikhlas dong kerjanya atau ikhlas dong dalam melakukan kebaikan gitu. Tapi sebenarnya apa sih makna dari ikhlas itu sendiri dan apa hikmahnya ketika seseorang bisa ikhlas seperti itu Pak Ustadz? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Di kesempatan berbahagia ini nikmat Allah terus mengalir kepada kita dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Tema kita pada pembahasan kali ini adalah bila kita ikhlas. Lah, definisi dari ikhlas itu apa? Karena tadi Mbak Tiara bilang ikhlas ini sesuatu kata yang sering kita ucapkan, bahkan sering kita sampaikan untuk orang lain. Tapi untuk diri sendiri, wallahu alam. Iya. Ikhlas itu kalau dilihat dari sisi bahasa, kalau dalam sisi bahasa Arab dari kata asli khalasa artinya bersih atau selesai. Cuma dari definisi secara istilah, ikhlas itu artinya memurnikan. Niat beribadah kita kepada Allah, beribadah itu dalam artian yang luas ya, bukan hanya sholat, zakat, bukan. Tapi kita bekerja, bersosialisasi itu juga ibadah. Kita murnikan niat dari semua itu hanya karena Allah. Tanpa mengharap pujian atau validasi dari seseorang. Maka dalam bahasa gampangnya ikhlas itu sesuatu yang kita lakukan tidak menjadi terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dicaci. Yang diyakini ini kebenaran, yang diyakini ini kebaikan, ada nilai ibadah kepada Allah, dia tetap jalankan dan secara terus-menerus bahwa ini adalah karena Allah Ta'ala. Itu bisa didefinisikan arti dari ikhlas itu sendiri. Dan kenapa ikhlas itu selalu ditekankan? Karena memang ikhlas itu merupakan syarat dari kualitas satu ibadah dan syarat dari diterimanya ibadah. Ini yang sangat penting. Ikhlas itu menjadi syarat berkualitas atau tidaknya ibadah, dan yang sangat-sangat terpenting, ikhlas itu menjadi syarat diterimanya ibadah. Dua ini yang menjadi penyebab kenapa dalam kita berbuat harus ikhlas. Dan juga ada kata-kata nasihat yang indah begini. Bila kita kerja keras, maka hasilnya hanya pas. Kalau kita kerja cerdas, insya Allah hasilnya lebih luas. Tapi kalau kerja ikhlas, insya Allah hasilnya tak terbatas. Ini kata-kata nasihat yang begitu indah. Kalau kita hanya mengandalkan kerja keras saja, maka hasilnya ya pas segitu-segitu aja. Tapi kalau kita cerdas, insya Allah hasilnya, kalau kerja cerdas, insya Allah hasilnya lebih luas. Tapi kalau kerja ikhlas, insya Allah hasilnya tak terbatas. Karena Allah yang memberikan balasannya. Nah, kemudian dari hal yang saya sampaikan tadi bahwa ikhlas itu menjadi syarat kualitas ibadah. Bahwa ibadah kita itu dinilai dari sisi kualitasnya apabila memenuhi 4 syarat, yaitu misalnya ilmu, kemudian niat, kemudian sabar, kemudian ikhlas. Itu
kualitas ibadah kita ditentukan oleh 4 itu. Kemudian syarat diterimanya ibadah kita juga ada 4. Yang pertama iman, ilmu, itba, ikhlas. Jadi ikhlas lagi-lagi menjadi syarat dari diterimanya ibadah dan syarat kualitas ibadah itu. Lah, lalu ikhlas sendiri itu seperti apa dalam Al-Quran? Kita jumpai dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan orang-orang itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina, dengan penuh keikhlasan, dengan memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain juga disampaikan fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Berdoalah atau berdakwalah mengajak orang-orang di jalan Allah mukhlisina, dengan ikhlas. Tapi walau karihal kafirun, tapi tetap banyak ada yang membenci, yang tidak suka, yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari ajaran Allah. Kemudian ada ayat yang begitu terkenal karena ini menjadi salah satu redaksi lafadz doa iftitah kita. Wa qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampaikan bahwa sesungguhnya sholatku, berbagai macam ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, zat yang menguasai alam raya ini. Lah, lalu apakah ikhlas itu seperti apa yang dibayangkan kita, bahwa ikhlas itu tidak ngarep apa-apa? Enggak. Ikhlas itu memang ada beberapa tingkatan ya, ada beberapa klasifikasi. Ada tingkatan ikhlas tertinggi, yaitu ikhlas yang diharap hanya Allah semata. Tidak takut surganya, tidak takut nerakanya. Itu ikhlas dalam level yang tertinggi. Itu mungkin bisa kita lihat ada satu lagu karya Ahmad Dhani kalau nggak salah, atau Krisya ya, yang bila surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya. Ini kelihatannya lagu, tapi ternyata mengandung muatan ikhlas, tingkat ikhlas tertinggi. Bahwa orang yang menjalani berbagai macam ibadah itu bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka. Ini ikhlas yang tertinggi, kayaknya bukan kelas kita. Nah, ikhlas yang kedua yaitu ikhlas yang masih mengharap urusan akhirat. Yaitu ketika selesai ibadah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku memohon kepada Engkau ya Allah ridhomu dan sorgamu, dan kami memohon perlindungan agar terhindarkan dari murkamu dan nerakamu. Dalam menjalani ibadah, ia masih mengharap urusan akhiratnya. Itu masih ikhlas, tapi dalam level yang kedua. Kemudian di level yang ketiga, orang yang menjalani sesuatu lillahi ta'ala, tetapi masih ada harapan tentang keduniaannya. Misalnya di pagi hari sebelum berangkat kerja, ia menyempatkan sholat duha. Itu rata-rata orang ketika dia sholat duha itu ya ada harapan orientasi tentang keduniaannya, agar rezekinya dimudahkan, urusan bisnisnya dilancarkan. Apakah itu tidak ikhlas? Ikhlas, tapi dalam level yang tingkatan ketiga tadi. Misalnya ada yang mengamalkan bacaan-bacaan tertentu, zikir-zikir tertentu, atau membaca ayat-ayat Quran tertentu dengan niat supaya Allah memudahkan dalam urusan rizkinya. Apakah itu tidak ikhlas? Ikhlas, tetapi dalam level yang ketiga. Lah, kemudian setelah itu sudah bukan ikhlas lagi. Walaupun kelihatannya dia menjalani urusan akhirat, tapi kalau tidak ada niat lillahi ta'ala sedikit pun, maka itu sudah bukan ikhlas lagi. Nah, kemudian ikhlas ini karena sesuatu yang sangat rahasia, yang tidak bisa kita menilai orang lain. Ikhlas ini adalah ilmu untuk menilai diri kita sendiri. Karena yang tahu dan yang merasakan tentang ikhlas itu ya kita, dan tentu yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menilai orang lain apakah orang itu ikhlas atau tidak. Karena ikhlas itu urusan hati, bukan urusan mulut. Mungkin mulutnya bisa ikhlas nih mbak, dikasih ikhlas, belum tentu.
Wah, ikhlas itu hanya bisa dirasakan oleh kita yang melaksanakan dan tentu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah membaca satu literatur klasik, dalam kitab-kitab klasik itu malaikat raqib dan atid itu pun tidak bisa mencatat ikhlas dan tidak. Dia hanya mencatat zahirnya amal, fisiknya amal. Misalnya jam segini Mbak Tiara lagi sholat duha. Motifnya apa? Itu bukan tugasnya raqib atid. Tugasnya hanya pagi ini dicatat si fulan duha, si fulan baca surah Al-Waqiah, si fulan bersedekah, si fulan. Tetapi di dalam duhanya itu, dalam bacaan Qur'annya itu, dalam sedekahnya itu ada ikhlas atau tidak, itu bukan domain, bukan urusan pencatat amal raqib dan atid. Maka yang paling tahu ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu adalah sesuatu yang rahasia. Bahkan ada satu tulisan Imam Al-Ghazali membahasakan ikhlas itu sirrul asrar, rahasianya rahasia. Karena sampai sekelas malaikat pencatat amal pun nggak tahu bahwa orang yang melakukan ibadah itu ikhlas atau tidak. Makanya dibahasakan rahasianya rahasia. Lah, tentu kemudian dari kesekian ayat, dari sekian hadis yang disampaikan bahwa segala sesuatu kita jalani itu kalau ikhlas, bila kita ikhlas, maka sesuatu yang kita lakukan walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, maka itu akan menjadi ibadah yang berkualitas, akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ibadah besar dalam jumlah besar membutuhkan biaya besar, kalau kita jalani ikhlas dan bila kita ikhlas, ya tentu akan menjadi ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kelanjutan tentang ikhlas ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan makna ikhlas dan ternyata ikhlas pun ada tingkatan-tingkatannya. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Suriswanto, di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan ikhlas seperti itu. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan bahwa ternyata ikhlas itu merupakan syarat diterimanya ibadah dan bahkan syarat kualitas ibadah. Tadi disebutkan juga yang menarik di segmen awal bahwa terkait dengan ikhlas ini adalah rahasianya rahasia. Jadi memang yang tahu tuh hanya diri sendiri ya Pak Ustadz ya, terkait dengan ikhlas ini sendiri. Dan bahkan kalau dari penjelasan Pak Ustadz tadi tidak termasuk dalam catatan raqib atid terkait dengan ikhlas atau tidaknya seperti itu dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Lalu sebenarnya Pak Ustadz apa sih ciri-ciri ataupun mungkin tanda-tanda orang yang ikhlas itu seperti apa Pak Ustadz nih? Silahkan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, bahwa ikhlas itu rahasianya rahasia. Yang tahu hanya kita yang menjalani amaliyah itu, dan tentu zat yang maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ulama, para pendahulu-pendahulu kita memberikan indikasi atau tanda-tanda atau ciri-ciri dari ikhlas itu. Dan sekali lagi, ciri-ciri ikhlas ini yang bisa merasakan kita, bukan orang lain. Maka ciri-ciri ini bukan sesuatu yang digunakan untuk mengidentifikasi orang lain apakah dia ikhlas atau tidak, tapi untuk mengidentifikasi diri kita sendiri. Apakah yang saya lakukan ini ikhlas atau tidak? Yang pertama, apabila satu amaliyah ini jangan dibayangkan hanya ibadah sholat, enggak ya. Ya mesti bekerja, ngurusi kerjaan. Kalau seorang ibu rumah tangga ya kerjaan di rumah. Kalau seorang suami ya ia menjalani rutinitas pekerjaannya, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi. Ini juga bekerja, ini juga ibadah atau amaliyah. Yang pertama, apabila segala macam amaliyah itu dilakukan tanpa ada terasa beban berat. Dan ini ternyata ya berat ya. Apalagi kita kalau berangkat kerja cuacanya cerah, kemudian jalanan aman, lancar, itu insya Allah nggak terasa beban berat. Tapi kalau mau berangkat udah hujan gede, ngebayangin jalanan macet, ini rasanya berat banget. Nah,
ketika saat itu keikhlasan kita diuji. Ini ikhlas atau enggak? Atau mungkin seorang ibu rumah tangga yang selalu menunda pekerjaan, makin numpuk, mungkin karena apa? Kerjaan di rumah karena antar aja, akhirnya makin numpuk, pasti akan kadang ya tuh berat banget. Nah, disitulah keikhlasan kita diuji. Kalau memang masih nggak ada rasa beban berat sedikit pun, kita tetap kerjakan ini, kita tetap jalani ini, insya Allah di situ ada keikhlasan. Atau misalnya saat mata kita terjaga, mungkin sekitar jam 3, jam setengah 4, kok langsung bangun, kamar mandi, kemudian kita beres-beres, berwudu, memakai pakaian sholat, kemudian kita Allahu Akbar, tanpa ada rasa berat sedikit pun, itu tandanya ikhlas. Atau mungkin ketika kita berbagi dengan saudara, dengan sesuatu yang dititipkan oleh Allah, ketika kita memberikannya ini, ketika kita mengulurkan tangan untuk memberikan itu, dalam hati nggak ada rasa berat sedikit pun, itu tanda ikhlas. Kalau masih ada sayang nih kalau dikasih, masih maju mundur, itu berarti belum ada keikhlasan. Lah yang merasakan itu siapa? Ya kan kita sendiri. Kita sendiri ini terasa berat atau enggak. Mungkin kemudian ketika kita menjalani ibadah-ibadah yang lain, apalagi mungkin beberapa bulan yang lalu ketika Ramadan, siang hari ketika menjalani puasa itu terkadang terasanya berat luar biasa. Ya kebetulan kalau yang kerja di dalam ruangan ber-AC sih enak ya, tapi bagaimana dengan saudara kita yang kerja di lapangan dengan cuaca yang panas, apalagi kadang kondisi lingkungan tidak mendukung. Itu benar-benar keikhlasannya sangat-sangat diuji. Dan makanya mungkin bisa jadi ibadah mereka itu kualitasnya jauh lebih tinggi daripada orang yang kerja di tempat ruangan berpendingin seperti ini. Karena memang ujian keikhlasannya luar biasa. Itu yang pertama, tanda ikhlas itu tidak ada beban berat sedikit pun. Kemudian yang kedua, tanda ikhlas itu ada rasa bahagia saat menjalani amaliyah tersebut. Nah, lagi-lagi rasa bahagia itu yang tahu dan merasakan kan kita sendiri. Orang lain mungkin kita lihat bisa dia tersenyum, bisa dia tertawa, tapi belum tentu dia bahagia. Orang lain mungkin bisa lihat seperti menangis, tapi justru dalam tangisan itu ada kebahagiaan. Nah, makanya saat kita sholat, adakah rasa bahagia? Saat kita puasa, adakah rasa bahagia? Saat kita bekerja, saat kita membereskan kerjaan-kerjaan di rumah, adakah rasa bahagia di situ? Kalau memang ada rasa bahagia, insya Allah di situ ada tanda keikhlasan. Makanya cerdasnya para guru-guru kita itu terkadang menyampaikan agama yang aslinya berat, tetapi dengan penuh kebahagiaan. Terkadang diselipin jok-jok tertentu, kadang diselipin humor-humor tertentu. Ini dalam rangka untuk menciptakan suasana bahagia. Bahkan beruntunglah, berbahagialah orang yang bisa menemukan kebahagiaan di sesuatu yang berpotensi pahala. Maka sekata ini saya ulangi, berbahagialah kita, patutlah bersyukur kita yang bisa menemukan kebahagiaan di sesuatu yang berpotensi pahala. Kita bekerja ini kan berpotensi pahala. Alangkah bahagianya kalau kita bisa berbahagia di situ. Kemudian di rumah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan pasangan. Ketika kita merasakan kebahagiaan di situ, kita menemukan kebahagiaan di situ tanpa harus mencari kebahagiaan di luar. Betapa bahagianya, berarti betapa ikhlasnya dalam menjalani itu. Nah, kadang ada orang yang mencari bahagia itu harus datang ke tempat maksiat dulu. Harus datang ke tempat yang biayanya nggak sedikit. Maka alangkah bahagianya saat kita menjalani amaliyah tapi kita menemukan kebahagiaan di situ. Jadi nggak usah capek-capek mencari bahagia di luar, nggak usah berat-berat untuk keluar biaya besar mencari bahagia di luar. Jadi yang kedua, tanda ikhlas itu ada rasa bahagia saat menjalani amaliyah. Ketika kita berbagi, ada rasa bahagia atau tidak? Lah kalau saat kita berbagi kok menemukan kebahagiaan tersendiri, berarti ada ikhlas di situ. Kemudian yang ketiga, seperti di awal tadi saya katakan, tanda ikhlas itu tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Itu tanda ikhlas. Artinya, ia menjalani kebaikan yang ia yakini kebaikan, ia yakini kebenaran tanpa menunggu validasi dari orang lain.
Orang lain mau berkata apa, ya terserah. Yang penting saya yakin ini benar, saya yakin ini saya jalani lillahi ta'ala, ya tentu terus jalan. Apa kata orang, kalau bahasa anak sekarang katanya bodo amat. Biarinlah orang berkata apa, yang penting saya ini yakin ini benar, maka terus akan saya jalani. Nah, itu ada beberapa yang tadi termasuk ciri atau tanda dari ikhlas. Tapi sekali lagi, tanda itu belum pasti iya. Kalau bahasanya wong mendung itu tandanya hujan, tapi yang mendung belum tentu hujan. Tapi paling tidak kalau mendung udah kita bisa siap-siap, oh, sebentar lagi hujan. Nah, sama ketika kita tadi tidak terasa berat, terus ada rasa bahagia, terus tidak menunggu validasi dari orang lain, maka itulah ada insya Allah tanda keikhlasan yang kita lakukan. Kemudian dalam keikhlasan itu memang lillahi ta'ala. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk mengikrarkan ikhlas. Mulut kita sudah diajarkan untuk mengikrarkan ikhlas. Lah kemudian hati kita seiring dengan berjalan waktu berproses. Maka dari kecil kita diajarkan bacaan-bacaan niat. Mau wudhu diajarkan niat wudhu, nawaitu wudhu dan seterusnya, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Kita mau sholat diajarkan bacaan niat, sholli fardhu zuhri, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Kita mau puasa nawaitu shoma godin lillahi ta'ala. Mau bayar zakat ya begitu. Haji yang nanti punya rezeki ya lillahi ta'ala. Ini adalah ikrar lisan kita untuk membantu hati kita berproses untuk menjalani bahwa semua ini karena Allah Ta'ala. Insya Allah itu yang dikategorikan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau antara ikhlas dan tulus itu sama atau beda Pak Ustadz? Sebetulnya sama saja, hanya istilah saja yang berbeda. Kalau ikhlas itu mungkin istilah dari bahasa agama, kalau tulus itu ya dari bahasa keseharian kita. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Sebetulnya tidak ada yang berbeda secara mendasar. Ketika seseorang menjalani sesuatu ikhlas, itu ikutin bahasa Indonesia tapi serapan dari bahasa asing, dari bahasa Arab. Lah tulus itu mungkin atau mungkin dari bahasa asing juga, wallahu alam saya belum tahu, tapi mungkin kayaknya itu asli bahasa Indonesia. Jadi hanya perbedaan bahasa saja, tetapi secara isinya sama saja, bahwa ikhlas dan tulus itu tidak ada perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi Pak Ustadz juga menyampaikan terkait dengan jika seseorang kemudian berbuat kebaikan, tapi ternyata ini kan hanya lagi-lagi balik ke diri sendiri ya Pak Ustadz yang bisa menilai apakah itu ikhlas atau tidak. Tapi kalau orang tersebut yang melakukan kebaikan memang menilai kurang ikhlas dalam melakukannya seperti itu Pak Ustadz. Jika kita menemukan kondisi tersebut, misalnya diri saya kurang ikhlas dalam melakukan kebaikan tersebut, berarti pada akhirnya yang merugi adalah diri sendiri. Seperti itu Pak Ustadz. Iya. Begini, memang untuk ikhlas dalam sesuatu amaliyah itu kan butuh proses ya. Mungkin hari ini kita gagal belum bisa ikhlas, makanya besok kita berbuat lagi. Makanya dari sekian ibadah itu, yang perintahnya langsung to the point harus dilandasi ikhlas itu haji dan umroh. Karena dua ibadah ini nyatanya memang biayanya besar, apalagi sekarang ya, masa tunggunya ya lama, prosesnya berat dan lain-lain sebagainya. Maka dalam perintah ayat haji itu, walillahi 'alan nas, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan hanya karena Allah. Kemudian di ayat yang haji dan umroh disatukan yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena kalau haji ini kok sampai gagal ikhlasnya, betapa ruginya kita. Bayarnya tidak sedikit, masa tunggunya lama kalau yang reguler. Kalau yang plus juga sama, tetap nggak bisa langsung berangkat. Apalagi sekarang furoda sudah dicabut, udah nggak ada lagi. Betapa ruginya dengan biaya besar, masa tunggu, kemudian pengorbanan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Alangkah ruginya. Lah kalau seandainya, mohon maaf, seandainya kita sholat hari ini belum ikhlas, masih duhur belum ikhlas, masih ada asar belum bisa ikhlas, masih ada maghrib. Atau mungkin kita sedekah hari ini belum bisa ikhlas, masih besok ada sedekah lagi. Jadi proses untuk belajar mengulangnya waktunya dekat, tapi kalau haji umroh, makanya kalau enggak alangkah ruginya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.